nggak akan minta maaf sama Abah. Rehan nggak salah. Malah harusnya Abah yang minta maaf sama Rehan. Ayo cepat. Sujud dikasih kaki Abah. Kamu kan udah janji. Ayo. Ayo cepat dong kamu kesini. Oh malah diam saja. Apa mau Abah jeblosin lagi ke penjara? Ini surat gugatan cerai aku untuk Abah. Aku udah ambil ini di Pengadilan Negeri Agama. Aku mohon Abah tanda tanganin ini sekarang. Afifah, tapi... Umi, aku udah bicara sama Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz diperbolehkan kalau seorang istri menggugat cerai suaminya yang cacat karena tidak bisa menafkahi lahir dan batin. Rehan udah dimasukin ke penjara. Akhirnya sekarang aku bisa hidup tenang. Berani ya masukin anakku ke penjara. Teteh, Rehan itu harus dikasih pelajaran supaya dia tahu diri. Teteh juga, kalau terus melawan Asep seperti ini, apalagi terus ngegampar-gampar Asep seperti ini, Teteh juga bisa Asep masukin ke penjara untuk nemenin Rehan. Jadi jangan ulangi lagi ya. Aku tahu Asep tidak punya hati. Dia tidak akan segan-segan ngorbanin aku untuk mendapatkan apa yang dia mau. Aku harus main cantik buat membalasnya. Aku tahu Teteh nggak akan diam aja. Dia pasti akan cari cara buat ngeluarin Rehan dari penjara. Tapi jangan bilang Asep. Kalau menghadapi begini aja nggak bisa. Halo. Bayar orang dalam penjara untuk bisa kasih pelajaran sama Rehan. Nanti uangnya aku transfer. Bangun. Sini. Sini. Gua ada kerjaan buat lu berdua. Kerjaan apa, Bang? Gue bilang bangun, bangun! Apaan sih? Hanya lo nabi baru, berani bantah. Bang, ayo bang, kejar lagi bang! Bang, ayo bang! Terus bang! Maaf, Bu. Waktunya hanya 15 menit. Silakan. Umi sehat kan? Alhamdulillah. Duduk. Wah, Umi. Ya Allah, Rehan, kenapa kamu jadi seperti ini? Ini pasti ulah si Asep. Terlaluan. Dia sudah bikin Rehan babak belur begini.
Awas kamu ya, Sam. Dan aku cuma bisa memandangi Rehan kayak gini. Aku ingin memeluknya, tapi dia lebih memilih Marwah. Umi, Rehan baik-baik aja kok. Rehan gak apa-apa. Pak polisi. Iya. Pak, saya mohon anak saya dipindahkan ke sel lain ya, Pak. Kalau di sel sini lihat dong, Pak, dia dipukulin seperti ini. Tolonglah, Pak. Maaf, Bu. Semua yang ada di sini mendapat perlakuan yang sama. Dan tidak ada yang diistimewakan. Ya Allah, Rehan, kenapa harus melalui penderitaan seperti ini? Umi percaya aja sama Rehan ya. Umi doain Rehan. Rehan insya Allah bisa atasin semua. Rehan cuma minta doa dari Umi. Ya, cuman Umi masih tetap mengkhawatirkan kamu. Umi, Rehan bilang Rehan gak kenapa-napa. Rehan bisa kok ngelewatin semua ini. Ini bawain makanan kesukaan kamu. Kamu makan ya. Makasih ya Umi. Rehan, sebaiknya kamu minta maaf ya sama Abah. Supaya Abah mencabut tuntutannya dan kamu bisa cepat keluar dari sini. Iya, Rehan. Kalau kamu tetap di penjara, gua khawatir nanti kamu malah dicelakain sama yang lain. Umi, Wah, Rehan gak akan minta maaf sama Abah. Rehan gak salah. Malah harusnya Abah yang minta maaf sama Rehan. Ya Allah, kalau suami dan anakku sama-sama keras seperti ini, masalah ini pasti akan sulit menemukan jalan keluarnya. Sabar ya, Nak. Ibu akan cari cara biar kamu bisa keluar secepatnya. Teh, aku minta banget tolong bicara sama Abah supaya Abah tuh mau mencabut tuntutannya. Aduh, aku nggak tega mikirin kalau Rehan tuh dipukulin terus sana. Tanpa kamu minta, aku pasti akan memperjuangkan kebebasan Rehan. Karena aku yang paling tersiksa melihat anakku di penjara, dipukulin seperti itu. Teteh dia ngomong sama Abah. Abah tuh cuma dengerin Teteh aja, nggak ada yang lain yang didengerin. Udah, kamu teh tenang wae nya. Nanti Teteh kan ngomong sama Abah. Tapi semua ada harganya. Teteh mau tanya uang. Pokoknya berapa aja yang Teteh mau, pasti aku kasih. Asalkan Teteh bisa meyakinkan Abah supaya Rehan bisa cepat keluar dari sel. Ya, tentu saja Teteh tidak akan bilang sekarang. Tapi nanti, kalau Rehan udah keluar, Teteh akan bilang apa yang Teteh mau. Ya udah. Ayo, yuk kita pulang aja. Ya Allah ya Rabbi, sesungguhnya Engkau Maha Pelindung dan Penyayang. Tolong berikan jalan terbaik untuk Mas Rehan ya Allah. Karena aku tahu Mas Rehan itu orang yang sangat baik dan dia nggak bersalah. Kabulkanlah doaku ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang ajar, masih aja mikirin si Rehan. Bagus ya. Halah. Bukan ngedoain laki biar sehat, biar bisnisnya lancar, malah ngedoain selingkuhan. Rehan tuh udah di penjara, masih aja dipikirin sama kamu. Abah ya Allah, Abah betul-betul doain Abah kok. Mau
Apa bohong kamu? Udah tahu begitu, udah ketangkep bahasa aja. Masih lu bohong aja. Lari kemana? Ini kesempatan aku buat kabur dari sini. Kok nggak ada orang ngeliat? Kalau sampai terjadi sesuatu sama Abah, apalagi sampai Abah meninggal, pasti Umi bakal hancur. Aku nggak mau bikin Umi menderita. Abah, Abah bangun, Abah, 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 Abah bangun. Astagfirullahaladzim, Abah. Mas, Abah bangun. Astagfirullahaladzim. Afifah, apa yang terjadi? Umi ini Abah kepleset terus pingsan. Ayo cepat bawa Abah ke kamar ya, biar Umi bisa telepon dokter. Iya. Ayo Mas cepet. Hati-hati ke kepala. Mudah-mudahan si Asepnya tidak selamat. Jadi aku bisa dapat setengah harta sesuai wasiatnya. Dan Rehan bisa keluar dari penjara. Dokter yang biasa kita panggil nggak bisa datang lagi. Sedang operasi. Duh, gimana ini? Biar Teteh yang panggil dokter langganan Teteh, ya. Sebentar. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan menghadapi ujian ini ya Allah. Ini dokter langganan Teteh. Iya dok, tolong periksakan suami saya dok. Mudah-mudahan si Dirno bisa bersandiwara dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan bayar. Apa yang terjadi dengan Bapak? Tadi Abah kepleset, terus kepalanya kebentur, jadinya pingsan. Saya akan beri suntikan. Khawatir terjadi sesuatu dengan otak dan saraf akibat benturan keras. Abah udah sadar? Alhamdulillah. Ya, apa yang terjadi? Afifah mana Afifah? Iya, Bah. Bagus. Kamu jangan kabur ya. Ini kenapa kakek apa nggak bisa bergerak, kenapa? Ini harga yang harus kamu bayar karena sudah jeblosin anakku ke sel. Sepertinya saat jatuh tadi, tulang ekor Bapak menghempas sangat kencang, mengakibatkan lumpuh. Saya nggak mau lumpuh, Dok. Saya nggak mau lumpuh. Saya harus sembuh. Abah tenang Abah. Abah baru dapat kecelakaan. Sabar Bah. Umi, Abah mau sembuh, Mi. Abah mau sembuh, Mi. Tenang Pak, tenang. Bapak pasti sembuh. Lumpuh ini bukan lumpuh permanen. Sehari 2 kali saya akan ke sini untuk memantau keadaan Bapak. Saya akan berikan suntikan untuk saraf yang bisa memperbaiki saraf agar Pak Asep lebih cepat jalan. Saya juga akan membuatkan resep untuk diminum untuk mempercepat proses penyembuhan. Tidak usah, biar Teteh yang ngurus. Teteh tidak mau kalian memanfaatkan keadaan Asep. Saya sekarang sudah pura-pura jadi dokter. Sekarang saya minta bayarannya. Tenang aja, udah saya siap. Gak usah khawatir, ya. Nih. Saya hitung dulu. Apa ini? Ibu janji ke saya kan 5 juta. Kenapa ini 1 juta? Gak usah begitu, gak usah marah-marah. Besok kembali lagi ke sini, suntik lagi tas si Asepnya. Kalau saya kasih langsung 5 juta, nanti besok gak datang lagi. Oke, nanti sore saya akan datang. Saya ini aktor profesional. Siapapun yang bayar saya akan selesaikan.
Mulai hari ini Asep tidak akan bisa jalan lagi. Aku akan pastiin keadaan Asep makin hari makin parah karena Asep sudah semena-mena sama anakku. Nah, Abah di sini dulu aja. Abah pasti bosen kan kalau di kamar terus? Waalaikumsalam. Loh, Abah kenapa kak? Iya Hana, tadi Abah jatuh kepleset. Terus tadi kena tulang ekornya, makanya jadi nggak bisa jalan. Bohong, Hana, bohong. Apipah mencelakai Abah, makanya Abah jadi kayak begini. Astagfirullahaladzim, Abah kok fitnah gitu? Hana, kamu percaya kan kalau aku nggak mungkin mencelakain Abah? Ah, kamu banyak omong. Lawat lagi. Abah, ya Allah, Diam kamu, ah! Diam! Kasian, sakit, aduh sakit. Hei! Diam! Diam nggak?